10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka saat ia kembali ke bumi. Bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kang-woo mengatur rencana untuk menghabisi Reynald dengan sandiwara Baljak bersama Echidna. Mereka gagal, hingga Kang-woo sendiri yang menghabisi Reynald. Dengan sandiwaranya juga, Kang-woo berhasil melahap kekuatan Dewa Tyrion. Cerita berlanjut beberapa hari kemudian. Di Grand Canyon, sebuah retakan dimensi muncul. Dari dalam retakan 3 sosok demon berbadan burung muncul. Jadi ini tempat yang disebut oleh Lord Lucifer. Bumi, kau benar. Dilihat dari jejak Divinity di tanah ini, sepertinya memang benar bahwa Tyrion telah binasa. Aku tak peduli jika dewa rendahan seperti itu punah. Yang penting siapa yang melakukannya. Bagaimana rencanamu menemukannya? Kudengar pengikut Gaia juga ada di dunia ini. Mereka seharusnya tahu sesuatu. Kalau begitu bisa kita bunuh. Kau benar, mereka adalah apostoli dari dewa di faksi musuh. Harusnya tidak masalah membunuh mereka. Tunggu, bukankah Gaia itu dewa tingkat tinggi? Apa kau takut pada sisa-sisa dari dewa setengah mati? Kalau begitu mari kita bergerak. Ketiga demon itu mulai menyusuri area. Meski Tyrion itu dewa kelas rendah, tapi seorang manusia bisa membunuh Tyrion itu luar biasa. Kita akan memburunya, dan Satan, dia akan menjadi aset besar untuk rencana Lord Lucifer. Kemudian cerita berpindah ke Protection of Hell. Kang-woo terlihat sedang bersama Gaia. Sejenak Gaia berpikir, sudah sejak 1 minggu sejak Reynald terbunuh di tangan keji Satan, para anggota Guardian mulai kembali menjalankan tugas mereka masing-masing dan meninggalkan duka di masa lalu. Misi utama Guardian mencakup penyelidikan terhadap kultus demon, penanganan monster yang melintasi gate, dan berbagai misi penyelamatan di seluruh dunia. Kang-woo bilang pada Gaia, apa kau ingin aku pergi ke Amerika Serikat? Itu sudah menjadi wilayah monster. Apa masih ada manusia di sana? Gaia menjawab, masih ada beberapa penduduk asli yang masih bertahan di sana dan baru saja diserang oleh monster. Mereka sudah meminta bantuan pada pihak Amerika Serikat, tapi karena banyaknya jumlah pengungsi dan wilayah yang tersebar luas, mereka kekurangan tenaga. Jadi kami ingin kau membantu mengawal mereka ke pasukan Amerika dengan aman. Dalam hatinya Kang-woo berpikir, ini bukan misi yang menyenangkan, tapi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Karena kultus demon juga sedang tidak bergerak, aku jadi tidak punya apapun untuk dilakukan. Skill dan atributku juga tak berkembang. Setidaknya aku harus memenuhi syarat untuk Demonic Soul. Sialan, kalau tak ada demon yang muncul, harusnya aku biarkan Patua si Mancurian itu hidup saja. Tapi ada kemungkinan serangan monster mendadak ini adalah ulah kultus demon. Kang-woo menjawab, baiklah, aku akan ambil misi ini. Gaia tersenyum, terima kasih Kang-woo, karena ini operasi resmi. Aku akan siapkan penerbangan untukmu. Dan satu lagi, akhir-akhir ini Sinon terlihat berbeda sedikit. Bisakah kau tanyakan apa yang sedang terjadi padanya? Di ruang latihan, Sinon sedang meningkatkan kekuatannya. Anda telah melewati training stage 2, memulai training stage 3. Monster buatan siap menyerang. Sinon mengambil ancang-ancang dan langsung bergerak. Dengan pedangnya ia mulai menebas satu persatu monster. Dalam hatinya ia bilang, aku benci diriku sendiri. Ia teringat kembali masa lalunya saat ibunya diusir dari rumah. Maafkan ibu karena telah melahirkanmu di dunia ini. Sinon bertarung dengan terbawa perasaan. Aku membenci diriku karena tidak bisa menyangkal kata-kata itu. Tapi aku yakin sekarang dia tidak lagi berpikir seperti itu. Dia bahkan sudah tak ingat pernah mengucapkan itu. Sinon menyerang dengan brutal. Tapi semua ini bukan hasil dari usahaku sendiri. Ini bukan pencapaian yang kudapat dengan tanganku sendiri. Aku diselamatkan oleh Kang Woo-hyung. Aku ingin menjadi seperti Kang Woo-hyung.
Aku ingin menjadi penyelamat bagi orang lain yang menderita seperti diriku dulu. Karena itulah, aku ingin dengan bangga berkata tidak pada kata-kata yang kudengar saat kecil. Tapi tetap saja, aku tak bisa menjadi seperti Kang Wo-hyung. Hari ketika Reynald dibunuh oleh Satan, saat aku melihat tubuhnya, yang kurasakan adalah kelegaan. Aku cemas melihat mereka berdua dekat. Aku cemburu, tapi merasa lega dengan kematian orang lain. Betapa egoisnya itu. Hingga Sinon berhasil mengalahkan semua monster. Anda telah melewati pelatihan tahap ketiga. Sinon kembali berpikir, apa orang sepertiku benar-benar bisa menjadi seperti Kang Wo mengakhiri training? Setelah itu Kang Wo datang. Sinon, aku ingin bicara denganmu. Mari pindah ke tempat yang lebih cocok. Mereka berdua kemudian mulai mengobrol. Kang Wo bilang, selama ini kau bersikap keras pada dirimu sendiri demi mengatasi trauma masa kecil dan merasa lega karena kehilangan seorang saingan. Itu membuatmu membenci dirimu sendiri, bukan? Sinon menjawab, kau benar, aku tidak bisa memaafkan diriku. Aku ingin mengatasi traumaku dengan menjadi seorang pahlawan dan penyelamat seperti dirimu. Tapi aku orang yang terlalu egois untuk menjadi seperti itu. Kang Wo dalam hatinya berpikir, egois, kalau aku jadi kau, aku sudah joget di atas mayat Reynald sambil tertawa terbahak-bahak. Dan soal penyelamat, itu hal yang bodoh. Ingin menolong orang lain hanya untuk mengatasi traumamu sendiri. Itu sama seperti MC Naif, berhati polos dan baik lalu mati konyol atau dikhianati. Aku tak mengerti dengan jalan pikiran seperti itu. Tapi sepertinya hatiku sudah sedikit melunak. Untuk sesaat aku benar-benar mendukungmu, Kim Sinon. Ini bukan soal perhitungan atau pemahaman, tapi murni dari hati. Kang Wo kemudian memegang kepala Sinon. Sinon heran, apa yang kau lakukan, Hyung? Dalam hatinya Kang Wo bilang, tapi semua itu tidak masalah. Kang Wo bilang, ayo pergi, kita akan menyelamatkan orang-orang. Cerita berlanjut beberapa hari kemudian di negara Amerika Serikat, Venezuela. Terlihat barak-barak pengungsian di sana. Seorang anak kecil yang kesakitan kemudian disembuhkan oleh Seol-ah. Seol-ah bilang, semua sakitnya sudah sembuh. Taekso yang juga ada di sana bilang, seperti biasa, skill healingmu luar biasa sekali. Seol-ah menjawab, aku senang masih bisa berguna. Sepertinya Sinon baru tiba. Sinon mendekati mereka. Taekso memuji, lihat pahlawan kita Sinon sudah datang. Sinon bilang, sudah aku bilang jangan katakan hal memalukan seperti itu. Seol-ah bilang, kau telah menyelamatkan ratusan orang selama beberapa hari ini. Kalau kau bukan pahlawan, siapa lagi? Sinon malu-malu menjawab, aku hanya mengawal para pengungsi. Itu berkat dukungan kalian. Terlebih yang membersihkan monster di sekitar adalah Master dan Soyeon. Selain itu Hwaeon dari Guild Hwarang, Hyunmo dan Yeonjo dari Guild Red Rose. Mereka yang mengumpulkan semua orang di sini. Kang Wo juga sedang bekerja keras melacak jejak kultus demon di sekitar sini. Kang Wo terlihat sedang menyusuri area bersama Echidna. Taekso terlihat bersemangat. Sinon, kau juga bagian dari mereka. Sinon menjawab, sudahlah, tampaknya besok kita akan bergabung dengan pasukan Amerika. Sekarang apa kabar dari Hyung Nim dan Master? Dan di tengah pembicaraan, Sinon mendengar seseorang memanggil namanya. Itu suara kepala desa. Apa yang terjadi? Sinon menengok dan ekspresinya berubah karena kepala desa terlihat lari ketakutan. Di atasnya terlihat sebuah bola hitam. Sinon, tolong kami. Pusaran dari bola tersebut kemudian menyerang tubuh si kakek. Sinon langsung bergerak keluar. Banyak bola hitam di atasnya. Sebuah ledakan terjadi. Sinon panik. Apa kalian semua baik-baik saja? Terdengar suara, itu dia orangnya. Sepertinya aku bisa merasakan divine energy. 3 demon burung terlihat di sana. Semua penduduk sudah diserang. Aku tak bisa melihat, tolong aku. Sinon dalam hatinya bilang, energi yang kurasakan dari mereka.
Persis seperti yang kurasakan waktu itu, energi mengerikan yang kurasakan dari Satan. Mereka adalah demon. Demon burung merah bernama Malpas berkata, bahkan sebagai familiar Gaia, apa itu saja kemampuanmu? Seolah dan Taekso kemudian datang. Sinon, apa kau baik-baik saja? Sinon menjawab, kau tidak seharusnya mendekat ke sini. Malpas kemudian menyiapkan serangan. Kita hanya perlu menangkap yang ini untuk menemukan keberadaan inkarnasi Gaia. Sisanya tidak diperlukan. Serangan bola hitam itu dilancarkan. Sinon hendak melindungi Seolah dan Taekso. Seolah, Taekso, cepat bawa warga desa keluar dari sini. Mereka itu demon. Aku akan coba mengulur waktu. Jadi sementara itu temui pasukan militer Amerika, evakuasi warga dan kembali bersama dengan yang lainnya. Taekso bilang, Sinon, kau tak bisa melawan mereka sendirian. Seolah menarik Taekso. Sudahlah, ayo semuanya evakuasi sekarang. Mohon ikuti aku. Kalau tidak terluka, bawa yang terluka bersamamu. Demon burung kuning bernama Halpas kemudian mengejar Seolah. Dasar bodoh, kau pikir kami akan membiarkanmu kabur? Dengan cepat Sinon menghentikan pergerakan Halpas. Lawanmu adalah aku. Halpas menjaga jarak dan mengeluarkan banyak bola hitam. Berjuanglah lebih keras, Apostoli Gaia. Serangan itu dilancarkan. Sinon menebas satu persatu bola hitam yang menyerangnya, tapi beberapa mengenai tubuh Sinon, dan Sinon mulai goyah. Halpas bilang, apa itu saja kekuatan seorang Apostoli Gaia? Kemana semua keberanianmu saat menantang kami sebelumnya? Sinon dalam hatinya bilang, aku tahu tidak bisa mengalahkan mereka. Sinon teringat dengan perkataan para penduduk, terima kasih banyak, kalau bukan karenamu, kami semua pasti sudah mati. Kau adalah pahlawan kami. Kalau suatu saat kau butuh bantuan, panggil saja kami. Kalau sudah besar, aku ingin menjadi sepertimu. Sejenak Sinon berpikir, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi pahlawan. Anak-anak lebih baik mengidolakan pahlawan di layar. Ia teringat kembali dengan perkataan ibunya, aku minta maaf telah membawamu ke dunia ini. Sinon kembali frustasi. Aku hanya seorang pengecut yang dihantui trauma. Aku orang bodoh yang tidak pantas mendapatkan apa-apa. Hanya pecundang yang terjebak di masa lalu, yang penuh kesialan dan penderitaan. Halpas mengeluarkan bola hitam yang jauh lebih besar. Padahal aku belum mengeluarkan seluruh kemampuanku. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Malpas bilang, kalau apostli itu mati bagaimana? Kemana lagi kita mencari apostli lain? Tapi sepertinya kita harus mencari apostli Gaia yang lain. Serangan Malpas dilancarkan. Sinon kembali berdiri. Hanya ada satu kesempatan. Aku bahkan tidak yakin bisa melakukannya. Tapi itu tidak penting. Aku ingin menjadi seperti Kang Wu. Sinon tersenyum dan mengambil ancang-ancang. Aku bahkan tidak tahu siapa sebenarnya Hyung atau seperti apa masa lalunya. Tapi satu hal yang pasti, dia menyelamatkanku dari hidup yang kupikir tidak akan pernah lepas dari kehinaan. Sinon memejamkan matanya dan mulai berkonsentrasi. Karena itulah aku tidak akan lari. Sinon membuka matanya dan memberi satu tebasan. Tebasan itu membelah bola hitam. Anda telah memperoleh unique skill Heavenly Azure Dragon Slash. Tebasan itu juga memotong sayap Halpas. Apa-apaan ini? Aku bahkan tidak sadar lenganku sudah tertebas. Sinon maju menyerang. Halpas mulai kewalahan. Dalam hatinya ia panik. Mendapat penghinaan seperti ini di depan saudaraku. Jangan konyol. Halpas mencoba memberi serangan. Ia berhasil menjaga jarak. Halpas teriak, dasar manusia, berani sekali kau berbuat seperti itu pada aku. Sinon mulai tidak terkontrol. Ia melesat maju. Halpas mulai kelabakan menangkis serangan Sinon. Sialan, aku lebih cepat dari manusia ini. Tapi dia cepat untuk diikuti mata manusia. Dia cukup lemah untuk ditangkis dengan mudah. Lalu kenapa aku didesak mundur? Sinon siap memberi tusukan. Apa aku akan mati oleh manusia biasa ini? Kemudian sebuah serangan mendarat di tubuh Sinon.
serangan bola hitam dari belakang kembali mengenai tubuh Sinon. Halpas bilang, "Phoenix, apa yang kau lakukan?" Phoenix menjawab, "Sungguh memalukan, kalah oleh manusia Halpas. Sembuhkan dirimu ke Malpas, kau itu memalukan." Phoenix mendekati Sinon dan berkata, "Jadi ini kekuatan familiar dari dewa tingkat tinggi, meskipun dewa itu sudah setengah mati." Sinon mulai disiksa. "Dasar manusia rendahan." Serangan bola hitam mendarat di tubuh Sinon. Sinon teriak kesakitan tak bisa melawan lagi. Malpas bilang pada Halpas, "Phoenix sudah kehilangan kendali. Kalau yang itu mati, kau bertanggung jawab menemukan inkarnasi Gaia yang lain." Halpas menjawab, "Baiklah." Kemudian Phoenix menyiapkan banyak bola hitam di udara. Sinon kini terkapar tak berdaya. Dalam hatinya ia bilang, "Menyedihkan hingga akhir. Aku tak ingin Hyung melihatku, tapi sekarang tanpa rasa malu, aku meminta untuk diselamatkan." Banyak serangan bola hitam mendarat di sekujur tubuh Sinon. Aku telah bersumpah tidak akan lari, tapi ini yang aku dapatkan. Tubuh Sinon semakin rusak. Aku gagal lagi dan lagi. Pada akhirnya aku tetap tidak bisa melakukan apapun. Dan yang terjadi selanjutnya, sebuah ledakan terjadi. Phoenix heran, apa itu? Dan di sana, Kang Woo datang memasuki pertarungan. Kang Woo berkata, "Kim Sinon, siapa yang menyuruhmu bertarung tanpa izinku?" Kang Woo marah, "Dasar bocah sialan." Dalam hatinya Kang Woo berpikir lain. Luka yang begitu parah, sebuah keajaiban dia masih hidup. Namun aku tidak merasakan sedih, tidak pula marah. Aku tak merasakan apapun. Bagiku Kim Sinon hanyalah itu, tidak lebih. Aku menilai potensinya tinggi. Kang Woo berjalan mendekati Sinon melewati para demon. Kang Woo berkata, "Kenapa kau menyuruh yang lain kabur dan tinggal di sini untuk melawan mereka sendirian? Kau cuma ingin kelihatan keren bukan?" Dalam hatinya Kang Woo kembali berpikir, meski dia mati, tidak berpengaruh pada rencanaku. Aku menjadikannya familiar, semata-mata cuma demi kemudahan, seperti bidak dalam papan catur. Apa kau mulai menganggap dirimu pahlawan karena orang-orang terus menyebutmu pahlawan? Tapi status di mataku, aku hanya hampir kehilangan satu bidak. Tapi kenapa ini cukup untuk membuatku kehilangan ketenangan? Kang Woo memegang baju Sinon. Ia teriak, "Jika kau tidak bisa menang, seharusnya kau kabur. Lari saja, dasar bajingan bodoh." Kang Woo berpikir kembali, Kenapa aku begini? Tak mungkin aku marah hanya karena ini." Kang Woo matanya berubah. Ia bilang pada Sinon, "Katamu kau mau menyelamatkan orang dan mengatasi trauma masa kecilmu. Kalau begini caramu, kau hanya akan mati seorang diri seperti orang bodoh." Phoenix bilang, "Sudahlah manusia, berhenti kalau kau tidak ingin mati." Dan kemudian, satu gerakan Kang Woo dengan blade mengeksekusi Phoenix di tempat. Halpas dan Malpas sontak kaget. Kang Woo matanya menghitam. Ia berkata, "Aku sedang bicara, tutup mulutmu otak burung." Authority of Regeneration. Kang Woo mencoba menutupi luka di sekujur tubuh Sinon. Sinon bilang, "Maaf Hyung." Kang Woo menjawab, "Kita bicara lagi nanti, untuk sekarang istirahat dulu." Kang Woo dalam hatinya kesal. Menyebalkan, ini sungguh menyebalkan. Malpas heran, dia membunuh Phoenix hanya dengan satu serangan. Mungkinkah dia itu? Mereka teringat saat pertemuan dengan Lucifer saat di neraka. Malpas bilang, "Lord Lucifer Gate ke bumi sudah siap." Tapi Lord Lucifer, bukankah ada kemungkinan bahwa Satan di bumi itu palsu? Saya belum pernah bertemu dengan Satan juga, jadi saya tidak tahu bagaimana cara membedakannya. Jadi bisakah Anda ceritakan ciri-ciri Satan? Lucifer menjawab, "Mana ada orang waras yang menyamar sebagai Satan? Tapi baiklah, aku akan memberitahu ciri-cirinya. Dia selalu menyembunyikan tubuhnya di balik topeng merah dan jubah hitam. Ia bertindak berdasarkan intrusif thought-nya, artinya dia melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi berhati-hatilah.
dan periksa matanya terlebih dahulu saat kau bertemu dengannya. Beberapa demon lain biasanya memiliki mata putih, namun saat marah atau sangat terangsang, Satan matanya berubah menjadi hitam. Jika matanya hitam saat kau bertemu dengannya, jangan pikir panjang dan lari saja. Kang Wu menatap dengan tajam. Malpas heran, mustahil, apa pria itu benar-benar Satan? Malpas menyiapkan serangan beberapa bola hitam. Tidak mungkin Satan berbaur dengan manusia. Matilah kau manusia. Serangan itu dilancarkan. Mungkin dia hanya demon aneh yang punya trait mirip dengan Satan. Sebaiknya aku menangkapnya dan menggali informasi darinya. Tapi kemudian, Kang Wu berhasil menghindarinya dan sudah berada di hadapan Malpas. Malpas heran, kecepatan macam apa itu? Malpas kembali mengeluarkan bola hitam. Kang Wu kemudian memegang bola hitam tersebut dengan tangan kosong. Malpas sontak panik. Apa ini? Kristal yang diberikan langsung oleh Lord Lucifer seharusnya menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Ini adalah wujud dari kehancuran itu sendiri. Mustahil dia menghentikan kekuatan Lord Lucifer dengan tangan kosong. Kang Wu kemudian mengeluarkan Authority Predation. Dari belakang Malpas memberikan serangan, tapi dengan satu jentikan tangannya, Kang Wu membalikan serangan itu dan membuat Malpas tubuhnya hancur. Kang Wu bilang, giliranmu nanti. Malpas mulai digerogoti Authority Predation. Kang Wu mulai menyiksanya. Malpas mulai kesakitan. Tolong berhenti. Kang Wu berkata, berapa 1000 dikurangi 7? Malpas heran, apa yang kau katakan? Kang Wu terus menyiksanya. Aku takkan bertanya lagi, berapa 1000 dikurangi 7? Sambil ketakutan Malpas menjawab, 993. Kang Wu berkata, berikutnya berapa? 986. Teruskan. Kang Wu menyiksanya sesuai hitungan mundur dikurangi 7. 832. Kang Wu menyiksanya secara perlahan hingga membuat Malpas menangis ketakutan. Kang Wu berkata, tenang saja, itu tadi cuma pemanasan. Sekarang mari kita serius. Kang Wu tersenyum dan bilang, persamaan PX sama dengan 0, Q sama dengan 0, memiliki 7 dan 9 akaril yang berbeda. Himpunan A bersifat tak terhingga. Tentukan nilai maksimum NB. Malpas bingung dengan pertanyaan itu. Malpas tak bisa menjawab dan hanya bisa ketakutan. Setelah itu Kang Wu terlihat sangat senang. Aku puas sekali. Hampir saja ambisi yang marah ini menyebabkan segalanya hancur. Bagi demon yang selalu terdorong oleh nafsu dan emosi, amarah sangat berbahaya. Saat melawan Mammon, amarahku sangat meledak. Tapi sekarang sepertinya mataku kembali normal. Jadi aku baik-baik saja. Kalau dipikir-pikir, Satan juga agak mirip denganku. Memiliki kesamaan dengan Demon of Prophecy. Betapa menyedihkannya aku ini. Kang Wu kemudian menghampiri Halpas. Bro, kau tidak boleh tidur di sini. Siapa sangka ada familiar Lucifer. Halpas heran, bagaimana kau bisa tahu? Kang Wu dalam hatinya berpikir, dia menggunakan kekuatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi jelas ini kekuatan dari Lucifer. Dia pasti melatih familiar baru. Berarti Lucifer sudah memulihkan kekuatannya. Tapi kenapa mengirim mereka ke bumi dibandingkan melawan Angel? Berarti dia menargetkan bumi sekarang. Kang Wu bertanya, kenapa kalian datang ke sini? Hei kau, apa belum bisa menjawab? Malpas hanya bisa menangis tak bisa menjawab. Hingga kemudian Kang Wu melahapnya dengan Authority Predation. Halpas yang melihat itu langsung ketakutan. Tunggu, aku akan bicara alasan kami datang ke bumi. Alasan kami ke sini adalah untuk menemukan Satan. Kang Wu sontak kaget. Apa maksudnya? Apa sekarang Satan ada di bumi? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.